Para Habaib yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Azin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang permasalahkan adalah Kiai Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like or atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Tubagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Nah, jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Waraidi, kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan dalam dakwah itu, saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran, kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Laskar Sabilillah bukanlah barang baru bagi Indonesia. Surabaya menjadi saksi dari keberanian leluhur kita di dalam mengusir penjajah negeri kita yang tercinta. Perang Diponegoro 1825, 5 tahun leluhur kita berjuang atas nama, harga diri dan martabat daripada bangsa Indonesia, tidak memikirkan lagi harus berapa nyawa yang hilang, tidak memikirkan lagi harus berapa harta yang hilang. Semuanya bersatu di bawah komando Pangeran Diponegoro Khalifatullah fil Ard untuk bersama-sama mengusir penjajah Belanda. Hari ini Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita bersama-sama membacanya bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tentara-tentara Belanda memang tiada, tentara-tentara Jepang memang sudah hengkang, tapi mental penjajah yang masih melihat bangsa Indonesia ini rendah
ternyata masih diwarisi oleh segelintir orang yang pernah menjadi anjing-anjing penjajah. Dan kita harus menyadari yang kumpul di sini mungkin hanya 1.000-2.000, tetapi kesadaran ini perlu resonansinya untuk digemakan kepada seluruh bangsa Indonesia. Betapa pentingnya nilai kesadaran bahwa kita ingin merdeka zahiran wa batinan. Sungguh ulama yang tidak punya tanggung jawab apabila dia telah punya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kemerdekaan, kemudian dia tidak meniupkan ruhnya kepada seluruh umat dan bangsa Indonesia. Hanya kesadaran bahwa kita sedang dijajah, bahwa kita sedang diakalin, yang akan dapat menyelamatkan kita dari penjajahan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan dapat menyelamatkan kita dari akal-akalan bangsa lain terhadap bangsa kita. Betapa kita dapat menyaksikan bangsa kita yang lugu, yang penuh dengan hormat, yang penuh dengan takzim terhadap siapapun. Ternyata hormat, takzim, akhlak ini dianggap sebagai ketundukan. Kita mencium tangan bermakna akhlak yang kita warisi daripada leluhur-leluhur kita. Tapi ketika kita mencium mereka, mereka menganggap kita tunduk pada mereka. Demi Allah, bahwa kami bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan tata krama. Kami bangsa Indonesia, bangsa yang penuh keluhuran budaya, watak yang sopan dan santun. Jangan jadikan keluguan, takzim, akhlak dari apa yang kita warisi dari orang tua, kalian anggap sebagai sebuah ketundukan dan kepasrahan akan jajahan, dari mulai jajahan fisik maupun jajahan pikiran. Bagi kita yang telah memiliki kesadaran akan itu, wajib untuk menyebarkannya kepada semua orang, kepada sebanyak-banyaknya yang kita bisa, bahwa jika kalian menunjukkan ketakziman pada orang yang tidak menghormati kalian, itu bukan akhlakul karimah, tapi itu adalah kerendahan dan kehinaan. Maka gaungkan hari ini, walau kita diajari akhlak yang baik oleh ayah ibu kita sejak kecil, untuk setiap ada orang yang lebih tua dari kita, kita mencium tangannya. Untuk kaum-kaum seperti mereka, mari kita galakan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Kalau mereka katakan laki-laki bangsa Indonesia tidak pantas untuk mengawini anak-anak mereka, malam hari ini kita katakan, mulai malam hari ini haram bagi bangsa Indonesia, perempuannya yang cantik-cantik
ini untuk dinikahi kaum mereka. Haram bagi wanita-wanita Indonesia menikah dengan mereka. Haram bagi ayah-ayah bangsa Indonesia untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan kaum-kaum mereka yang rasis. Siap membela agama Allah, siap membela para ulama-ulama Allah, siap menjaga ajaran Wali Songo, siap menjadi laskar fi sabilillah. Mari mulai malam hari ini kita lihat sejarah leluhur kita yang pergi meninggalkan rumah, masuk goa selarang, mengembara di hutan-hutan demi kemuliaan kita hari ini. Kalau itu sampai terjadi, wahai bangsa-bangsa lain dari bangsa Indonesia, leluhur kami dan kami keturunannya mempunyai sejarah panjang untuk mampu mengusir, mengalahkan setiap penjajah yang mencoba untuk menjajah negeri kami. Selama ini mungkin melihat kami lugu, selama ini mungkin melihat kami lemah, kami gampang untuk mencium tangan, kami gampang untuk menundukkan kepala, karena memang itu adalah warisan dari luhurnya kebudayaan yang kami terima secara turun-temurun. Tetapi jika kalian anggap keluhuran akhlak kami itu adalah sebagai ketundukan, sebagai kerendahan, maka mulai hari ini kami sementara akan cabut akhlak kami untuk kalian. Kami tidak akan lagi menggunakan akhlak kami untuk kalian. Kami tidak akan lagi memberikan senyum manis bangsa Indonesia untuk kalian, sampai kalian menyadari sesadar-sadarnya bahwa apa yang telah kamu lakukan selama itu adalah sebuah kesalahan dan kalian memperbaiki diri. Bila tidak, Laskar Sabilillah akan mengawal bangsa Indonesia untuk tegak berdiri tanpa siapapun ada di samping kanan dan kirinya bangsa yang hidup di tanah ini selain bangsa